Halo anak-anak, di video ini kita mau belajar tentang sel elektrolisa atau bisa juga disebut elektrolisis pada pelajaran kimia. Nah, pelajaran ini kita akan mempelajari reaksi yang terjadi di anoda maupun yang terjadi di katoda. Seperti video beberapa waktu yang lalu, kita sudah pernah belajar mengenai perbedaan sel volta dengan sel elektrolisa. Perbedaan yang paling kelihatan yaitu pada pada kutubnya ya. Kalau di elektrolisa ini katodanya itu adalah kutub negatif, sedangkan anodanya itu malah kutub positif. Nah, jadi itu kayak untuk percobaannya aja ya, misal ada disediakan kayak gelas gitu. Nah, disediakan satu gelas beker gitu, nanti di sini ada elektrodanya gini. Nanti yang kutub positif itu malah dapat dengan anodanya. Ini malah positif gitu. Ini malah yang negatif ya. Ini untuk percobaannya seperti itu. Nah, di video ini kita mau belajar untuk menentukan anoda dan katoda pada beberapa sel elektrolisa ya. Cara membaca tabelnya gini ya. Nanti di tabel ini kan kalian ada reaksi di anoda dan reaksi di katoda. Nah, nanti kalian tentukan dulu dari senyawa yang akan dielektrolisa itu manakah katodanya, manakah anodanya. Nah, di sini nanti anoda dulu ya, dibagi menjadi non-inert dan inert. Nah, kalau inert ini artinya si elektroda ini tidak ikut bereaksi ya. Yang biasa digunakan inert itu platina, karbon, dan emas. Nah, nanti kalau inert reaksinya dibagi jadi 3 seperti ini. Tapi kalau yang non-inert itu artinya elektrodanya akan teroksidasi ya, elektrodanya teroksidasi. Nanti tergantung dari elektrodanya itu apa, ya elektroda itu yang teroksidasi. Sedangkan di katoda itu tergantung kationnya kan. Kalau di anoda tadi tergantung elektrodanya ya, maksudnya inert apa enggak. Kalau di katoda ya langsung tergantung kationnya. Jenisnya apa? Ada 3 macam yaitu asam. Nanti hasil akhirnya seperti ini katodanya. Ada unsur golongan 1A, 2A, aluminium dan mangan. Nah, itu pun dibedakan jadi 2 nanti, yaitu tergantung lelehan atau leburan dan larutan. Itu udah beda reaksinya. Dan satu lagi ion untuk logam lain. Nah, langsung aja kita masuk ke contoh. Ini kita akan mengelektrolisis NaCl. NaCl di sini ditunjukkan fasenya adalah aki ya atau larutan. Sehingga kita harus pisahkan dulu ya. NaCl ini kita ubah ke ion-ion dulu. Ionnya berarti Na+ sama Cl-. Nah, di elektrolisis senyawa NaCl di elektrolisis larutan NaCl dengan elektroda karbon. Nah, sekarang kalau kalian suruh nentuin anoda dan katodanya kayak apa? Perhatikan hasil ionisasinya tadi ya. Ternyata didapati Na+ dan Cl-. Yang dianggap sebagai anoda di sini yaitu adalah Cl-nya. Karena dia kan negatif ya. Nah, anoda tapi kalau dihubungkan dengan listrik dia kutub positif. Di anodanya ada Cl-. Yuk, kita baca di sini ya. Ya, ini langsung Na+ dan Cl-. Jadi di sini tadi ada Cl-, di sini tadi ada Na+, tapi ini elektrodanya C. Nah, berarti kita baca alurnya yuk. Alurnya seperti apa? Seperti ini. Kita ikuti pertama-tama yang anoda dulu ya. Cl- dengan elektroda C. Kan tadi tergantung dari elektrodanya. Ternyata elektrodanya C, berarti kan yang ini. Nah, berarti sasaran kita sini. Sekarang dari elektroda C itu jenis anionnya tadi apa? Apa ionnya tuh apa? Kan ionnya Cl-. Cl- masuk OH? Bukan.
anion beroksigen? Bukan. Anion beroksigen itu apa toh? Anion yang ada O-nya. Jadi ini kan tidak ada O-nya ya, kan Cl-. Berarti ini bukan. Berarti kita masuknya ke anion yang tak beroksigen, yaitu Cl-. Sehingga reaksi di anoda jadi ini. Oh, anodanya adalah 2 Cl- menjadi Cl2 ditambah 2 elektron. Sekarang masuk ke katodanya. Katodanya tadi Na+, kan tergantung dari kationnya ya. Katoda Na+, apakah dia H+? Bukan. Apakah dia unsur golongan 1A, 2A? Iya, Na itu masuk di 1A. Karena masuk di sini, kita perhatikan juga fasenya. Tadi kan aki ya, fasenya kan larutan ya. Berarti kita pilih yang sini. Oh, jadi hasil akhirnya reaksinya adalah ini. Ini sudah paten, yang tereduksi itu adalah airnya ya. Kalau ada golongan 1, 2, terus aluminium Mn berupa larutan, itu yang tereduksi adalah airnya. Jadi ini udah reaksinya udah paten seperti ini. Dihafalin ya. H2 dan 2OH-. Nah, jadi cara dapetnya kayak gitu. Ini udah sama ya. Ini udah sama. Kemudian tinggal kita total untuk mendapatkan reaksi sel. 2Cl- ditulis tambah 2H2O. Nah, ini karena 2 elektron udah sama-sama 2 elektron. Nah, terus ini hasilnya yang belakang Cl2 dan H2 tambah 2OH-. Jadi reaksi sel yang terjadi adalah seperti ini. Nah, itu ya caranya ya. Cukup mudah, tapi kalian harus hafal alur dari reaksi elektrolisanya. Jadi ada bagian-bagian yang harus dihafalkan, yaitu kasih tanda yang mana aja yang harus dihafalkan ya. Bentar. Bagian yang harus kalian hafalkan yaitu sini, ini yang udah paten, tidak bisa dirubah-rubah. Nah, kalau yang selain itu masih bisa dirubah sesuai dengan ionnya apa. Kita coba contoh yang kedua. Contoh kedua yaitu larutan lagi ya. Larutan NaCl dengan anodanya Fe dan katodanya C. Ini maksudnya elektrodanya ya. Elektroda di anoda itu Fe. Tuh, kita tulis dulu di sini. Anodanya ini elektrodanya Fe, sedangkan kationnya elektrodanya adalah C. Kemudian larutannya NaCl ya. NaCl itu kalau dipecah jadi apa? Na+ sama Cl-. Nah, yuk sekarang kita telusuri lagi. Elektroda Fe kan tadi tergantung elektrodanya ya. Elektrodanya Fe masuk yang mana? Inner apa enggak inner? Ternyata bukan yang inert ya, karena Fe enggak terdaftar di inert ini. Berarti kita masuk non inner ya, selain PTCAO. Nah, yang ditulis itu adalah elektrodanya, jadi Fe. Elektroda teroksidasi ke bilangan oksidasi tertinggi ya. Fe itu bilangan oksidasi tertingginya adalah 3+. Karena Fe itu punya 2 ya, ada Fe2+ dan Fe3+. Fe2+ dan Fe3+. Jadi kita pilihnya yang ini. Kemudian jangan lupa masih ada tambahan yaitu 3 elektron di sini. Untuk anoda selesai. Sekarang kita pikirkan katodanya ya. Tadi ini fasenya juga larutan. Elektroda enggak masalah di katoda, yang masalah adalah kationnya ya. Karena kationnya adalah Na, jadi masuk di 1A lagi, dan dia tadi fasenya larutan. Jadi di katodanya yang terjadi adalah 2H2O ditambahkan 2 elektron menjadi H2 dan 2OH-. Nah, sampai di sini
selesai untuk reaksi anoda dan katoda. Tapi jika ditanyakan reaksi selnya, nah itu harus kita total. Nah di sini Fe diubah menjadi 2 plus ya. Boleh, ini harusnya ke oksidasi ke biloks tertinggi yaitu 3. Jadi kalau kita ubahnya ke biloks tertinggi dia jadi 3E dan 2E. Caranya nanti ini kita kalikan silang ya, ini kali 2, ini kali 3. Jadi untuk total reaksi selnya yaitu Fe tadi kali 2, 2Fe ditambah 6H2O menjadi 2Fe3 plus ditambah 3H2 ditambah 6OH min. Nah, jadinya seperti ini. Sekarang kita lanjut untuk yang berikutnya. Kita hapus dulu. Soal berikutnya. Soal berikutnya yaitu larutan K2SO4. Larutan ya, K2SO4. Nah, ini kan kalau dipecah ion jadi K, ini K plus ya harusnya, K plus dan SO4 2 min. Elektrodanya PT. Jadi maksudnya kalau satu tok gini ya, di anodanya PT, di katodanya PT. Kita tulis dulu elektrodanya, yang tergantung elektroda kan cuma di anion ya, tulis di sini aja enggak apa-apa, kationnya enggak usah ditulis. Katodanya enggak usah ditulis, elektrodanya enggak apa-apa. Kemudian ini kan tadi 2K plus sama SO4 2 min. Jadi ini K plusnya di sini, ini SO4 2 min. Nah, terus gimana pengerjaannya? Kita mulai dari anoda dulu. Elektrodanya PT ya, berarti masuk inert. Nah, kalau masuk inert tergantung dari anodanya, anionnya. Anionnya adalah anion yang beroksigen. Jadi reaksinya yang harus kalian hafal tadi ya, 2H2O istilahnya ini teroksidasi menjadi H+, tambah oksigen tambah 4 elektron. Sedangkan katodanya adalah K+ ya. K+ tadi dia larutan. Jadi kita masuk yang K itu di golongan 1A. Terus fasenya larutan, ya berarti ya air lagi. Tapi di katoda kan terjadi reaksi reduksi. Jadi H2 ditambah 2OH min. Nah ini kan 4, ini 2, jadi kita kalikan supaya sama elektronnya. Nah ini kita kali 1 ya, berarti jadinya 2H2O ditambah 4H2O akan menjadi 4H plus ditambah oksigen ditambah 2H2 ditambah 4OH min. Nah karena ini sama-sama H2O bisa kita gabung jadi 6H2O menjadi 4H plus ditambah O2 ditambah 2H2 ditambah 4OH min. Nah itu reaksi selnya